Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Afri Elektro, channel yang membahas seputaran listrik dan elektronik. Kali ini kita akan membahas komponen elektronik, kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor adalah farad. Kapasitor terbuat dari material logam yang berbentuk dua buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan, satu dengan yang lain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan fungsinya. Berikut ini adalah gambar dari bagian dasar kapasitor. Kapasitor pada dasarnya terbuat atau terbentuk dari dua pelat yang dipisahkan oleh bahan isolator, di mana pelat konduktor tersebut nantinya akan digulung atau dibiarkan rata. Berikut ini cara kerja kapasitor. Bila kedua pelat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah, misalnya baterai, elektron didorong ke satu pelat oleh terminal negatif baterai, sementara elektron ditarik dari pelat lain oleh terminal positif baterai. Jika perbedaan muatan antara kedua pelat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan spark yang melempati celah di antara kedua pelat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan. Untuk meningkatkan jumlah muatan pada pelat, bahan dielektrik yang berupa non-konduktif isolator ditempatkan di antara kedua pelat tersebut. Fungsi dielektrik tersebut dalam kapasitor adalah sebagai pemblokir percikan atau spark blocker yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kapasitas muatan. Nilai kapasitansi atau kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan dielektrik yang digunakannya. Jika konstanta bahan dielektrik atau permitivitas bahannya bernilai besar, maka nilai kapasitansinya juga akan menjadi besar. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitansi kapasitor adalah luas daerah permukaan kepingan pelat dan jarak antara pelat paralel tersebut. Semakin luas kepingan pelat-pelatnya, semakin besar pula nilai kapasitansinya. Namun nilai kapasitansi ini berbanding terbalik dengan jarak antara kepingan pelat-pelatnya. Semakin dekat jarak antara kedua pelatnya, semakin besar pula nilai kapasitansinya. Berikut ini adalah jenis-jenis dari kapasitor. Jenis-jenis kapasitor ini dibedakan dari jenis bahan isolator yang dipakai. Seperti kapasitor keramik yang menggunakan bahan keramik sebagai isolatornya, kapasitor polister menggunakan polister sebagai bahan isolatornya. Kapasitor terbagi atas dua tipe, yaitu kapasitor tetap dan kapasitor variabel, di mana kapasitor tetap memiliki nilai kapasitansi tetap dan kapasitor variabel memiliki nilai kapasitansi yang dapat diubah. Adapun kapasitor terbagi dua macam, yaitu kapasitor bipolar dan kapasitor non-polar. Kapasitor bipolar yaitu kapasitor yang memiliki polaritas yaitu pada elektrolit kapasitor atau biasa disebut elko. Kapasitor bipolar pada kaki kapasitornya memiliki polaritas positif dan negatif, di mana apabila dipasang pada suatu rangkaian harus dipasang sesuai polaritasnya, apabila terbalik kapasitor elko akan meledak. Sedangkan kapasitor non-polar adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas, atau apabila dipasang pada suatu rangkaian kapasitor bisa dipasang bolak-balik. Oke guys, untuk mengetahui kapasitor rusak dan masih bagus dapat diketahui dengan dua cara, yaitu pertama, dengan cara melihat bentuk fisik dari kapasitor. Kedua, dengan mengukurnya menggunakan avometer. Adapun contoh mengetahui kapasitor rusak dari bentuk fisiknya yaitu: pertama, terlihat kembung atas atau pecah. Kedua, terlihat kembung bawah atau sudah mengeluarkan cairan. Adapun contoh cara mengetahui kapasitor rusak dengan cara mengukurnya yaitu: pertama, kondisi kapasitor normal. Posisikan ring sektor pada faktor pengali 10 kilo, kemudian hubungkan prob pada kedua kaki kapasitor, maka posisi jarum pengukuran menunjukkan nilai tertentu, kemudian jarum kembali ke posisi semula. Seperti dapat dilihat pada contoh gambar 1. Kedua, kondisi kapasitor putus. Hubungkan prob pada kedua kaki kapasitor. Apabila posisi jarum pengukuran tidak bergerak sama sekali, maka dipastikan kapasitor telah putus. Dapat dilihat pada gambar 2. Ketiga, kondisi kapasitor short. Hubungkan prob pada kedua kaki kapasitor. Apabila jarum pengukuran menunjukkan nilai 0, maka dipastikan kapasitor telah short. Dapat dilihat pada contoh gambar 3. Keempat, kondisi kapasitor bocor. Hubungkan kedua prob pada kedua kaki kapasitor.
Apabila posisi jarum pengukuran menunjukkan nilai tetap tertentu dan tidak bergerak, maka dipastikan kapasitor telah bocor. Dapat dilihat pada contoh gambar 4. Oke guys, langsung saja kita coba praktiknya. Simak baik-baik ya guys, agar kalian semua paham dan langsung bisa praktikkan juga di rumah. Kalibrasi dahulu avometernya guys. Di sini saya menggunakan faktor pengali di range kali 1 kilo guys. Karena avometernya tidak ada pengali kali 10 kilo guys. Oke guys, percobaan pertama saya menggunakan kapasitor bipolar atau alko ya guys. Langsung saja hubungkan prob pada kedua kaki kapasitor ya guys. Kemudian lihat pergerakan jarum skala pengukuran. Apabila jarum menunjukkan nilai tertentu kemudian kembali ke posisi awal, maka kapasitor masih bagus ya guys seperti pada penjelasan sebelumnya. Oke guys, percobaan kedua pada kapasitor keramik lakukan juga hal yang sama seperti sebelumnya. Percobaan terakhir kita coba pada kapasitor bipolar dengan nilai kapasitansi yang lebih besar dari percobaan sebelumnya, lakukan juga hal yang sama ya guys. Oke guys, begitulah cara pengukuran pada kapasitor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.